Hai gengs, welcome back on my channel YouTube. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku bakal berbagi fakta unik sama kalian, yaitu fakta unik tentang anak kembar lagi guys. Fakta ini tuh menurut aku pribadi lumayan, ada yang aku rasakan, ada yang enggak gitu kan. Oke, fakta unik yang pertama adalah ketika anak kembar itu masih dalam kandungan, mereka itu sudah bisa berkomunikasi guys. Sejak kapan sih mereka mulai berkomunikasi? Sejak usia 14 minggu dalam kandungan. Dan ketika kandungan itu berusia 18 minggu, mereka itu sudah saling bersentuhan guys. Bahkan ketika itu, anak kembar itu lebih sering menyentuh tubuh kembarannya dibandingkan tubuh mereka sendiri. Nah, ketika sudah dilahirkan pada usia 4 bulan, ketika dia sudah menyadari bahwa dia kembar, mereka itu sudah mulai berceloteh dalam bahasa bayi yang sebenarnya kita sendiri gak ngerti, tapi itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi. Oke, fakta yang kedua adalah anak kembar itu, kembar identik sekalipun tidak mungkin memiliki sidik jari yang sama. Hal ini dikarenakan ketika mereka masih dalam kandungan, ketika bayi masih dalam kandungan, mereka sering menyentuh dinding ketuban di area yang berbeda, sehingga inilah yang menyebabkan sidik jari mereka itu pun berbeda, guys. Tapi nggak mungkin juga sama sih ya kan sidik jari, ya nggak sih? Nggak kepikir gitu di otak gue. Tapi iya juga sih. Oke, fakta yang selanjutnya adalah kembar identik tidak selalu punya genetik yang sama. Malahan genetiknya mereka tuh bisa jauh berbeda guys. Misalnya nih, misalnya bapak kamu orang kulit putih, sedangkan ibu kamu orang kulit hitam. Nah, genetik itu tuh bisa dimiliki oleh kedua anak kembar tersebut. Jadi kedua anak kembar ini punya genetik yang berbeda. Yang satu dari bapaknya, yang satu dari mamanya. Nah, bapaknya ini jangan sampai bilang kalau itu bukan anaknya, teman-teman. Itu anaknya. Tapi karena memang kan kedua genetik ini berbeda ya, ras kulit putih dan ras kulit hitam. Jadi ada kemungkinan itu memang kalau sebagian besar malah kayak lebih kalau nggak ngikut bapak ngikut mama gitu. Tapi kedua ini ada memang Tuhan adil gitu kan ya. Dibagi dua, sebelah lu. Fakta yang selanjutnya adalah ada keserupan asimetris yang terbalik pada anak kembar. Contohnya mereka punya tanda lahir yang sama tapi berbeda. Misalnya punya telolet di kanan, misalnya aku punya telolet di kanan nih, sedangkan punya kembar aku punya teloletnya di kiri gitu. Kayak apa ya, aku sama kembaran aku ya sama sih, kami nggak ada yang terbalik sih. Apa ya, tunggu dulu guys, aku pikir bentar, ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh, cuman dia ada telolet di sini, aku nih bekas jerawat guys, bukan telolet. Ini yang nggak ada telolet di sini aku ada, itu bukan kebalik kan? Nggak ada. Kayak misalnya sama juga ya di sebelah situ, aku juga punya telolet. Aku disuntik dulu di sini ya. Aku punya telolet di sini kan, bahu. Dia juga punyanya di bahu kok. Terus telolet di belakang leher di sini. Tuh. Dia juga di sini kok. Nggak tahu tuh kanan apa kiri, lupa aku. Oke, yang selanjutnya adalah anak kembar itu sifatnya tuh nggak mungkin sama banget guys, pasti ada berbedanya, bahkan mereka itu sering bertengkar. Karena itu aku alami. Anggap miris ya, tapi memang begitulah kehidupan, ada sukanya ada dukanya. Dukanya sering bertengkar dan nyeloteh. Suka hati gue nyeloteh gitu. Nih, ada satu fakta yang aku sendiri gak pernah tahu dan gak pernah ngelihat ya. Ada ketika anak kembar itu ada yang namanya kembar siam guys. Jadi mereka tuh menyatu. Ada. Aku ada aku gak pernah lihat tapi cerita mereka itu kembar siam guys. Jadi namanya Kiki sama Koko. Itu keponakannya dari bibi aku gitu. Nah, dia itulah sebenarnya lahirnya siam, jadi kakinya itu tuh nyatu gitu, kayak nggak keempat kakinya, cuman dua kaki yang berlawan itu kayak nyatu gitu. Terus ketika itu kan prematur juga lahirnya, jadi dia tuh dipotong. Terus ternyata Koko yang kakaknya tuh nggak bisa selamat guys, jadi kayak meninggal gitu loh.
kasihan banget sebenarnya, sayang sebenarnya. Tapi kan karena di sini memang jauh dari dokter, jadi kayak nggak nyangka kalau itu tuh anak kembar, karena hamilnya kecil gitu loh, kayak cuman 1 bayi doang, ternyata tuh ada 2 di dalam. Nah, balik lagi nih ke fakta yang menarik yang tadi yang aku bilang, kayak yang genetiknya berbeda guys. Sebenarnya itu terjadi juga sama bibi aku yang tetangga sebelah. Nah, kemarin itu kan hamil juga anak kembar nih, sekarang udah lahir, udah berapa bulan ya, 4 bulanan gitu lah. Nah, itu juga genetiknya berbeda, yang kakaknya hitam, yang adiknya putih. Jadi karena di sini tuh, jadi di sini kalau di sini namanya si hitam sama si putih. Kalau si hitam itu kakaknya, si putih itu adiknya. Gimana guys menurut kalian? Keren kan? Tapi ada juga sih katanya kembar, aku pernah dengar berita banget dulu banget, kembar Siam tuh yang sampai hidup gitu loh, bahkan sampai mereka dipisahkan terus ada yang selamat gitu. Dua-duanya tuh selamat, berarti tuh memang hebat tim medisnya guys. Jago. So, mudah-mudahan ya kita nggak terjadi begitulah. Kalau aku sama kembaran aku sih jujur, dulunya juga nggak nyangka, karena kan memang belum ada dokter, belum ada apa ya di sini, cuma dukun beranak aja. Nggak tahu kalau 2 orang, ternyata ketika aku udah dilahirin kok kayaknya ini masih ada gitu. Terus mama aku ngeden lagi, ternyata adik aku keluar. Begitu. Tapi adik aku termasuk udah sama sih kayak ponakan aku juga yang kembar kecil itu, mereka sekarang udah kelas 2 SD itu, sama adiknya juga kayak sempat ketelan ketuban gitu, jadi harus diisep. Tapi puji Tuhan selamat gitu. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Bye.